Teman-teman, pada kesempatan ini dan tayangan kali ini kita hanya sedikit sharing, yaitu tentang tepung terigu. Kenapa? Karena tepung terigu ini sering kali kita jumpai dan menjadi kebutuhan pokok yang mendasar ya. Tetapi kadang kan bagi kita yang awam, seringkali juga kita tidak bisa membedakan ketika akan mempergunakan tepung-tepung itu sendiri, kan tepung terigu itu sendiri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Tepung terigu itu terbagi menjadi 3 ya. Artinya di situ pembedanya adalah di tingkat proteinnya. Ada protein rendah, protein sedang, dan ada juga protein tinggi. Bagaimana sih cara membedakannya itu dan kegunaannya untuk apa sih ya teman-teman semua? Jadi ini sekedar pengetahuan saya ya, pengetahuan kami sedikit sharing. Di sini kami bawakan 3 sampel tepung terigu dari produk Bogasari. Nah, yang pertama kita bahas dari tepung terigu protein rendah, atau kita bawakan di sini adalah kunci biru. Jadi protein itu sendiri teman-teman ya, yang terbuat dari gandum lunak, di dalamnya itu terdapat kandungan gluten. Nah, jadi gluten itu adalah senyawa asam amino yang membentuk rongga-rongga tak beraturan ya, semacam serat kasar, merupakan protein yang terkandung di dalam pati, menjadi pati ya, seperti itu. Sedangkan sifat gluten sendiri ya, itu tidak larut dalam air, kemudian tekstur kenyal dan elastis. Kemudian semakin tinggi kadar gluten, semakin kenyal adonan. Semakin rendah protein, kandungan glutennya itu akan semakin rendah pula. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau di protein rendah, kandungan glutennya itu hanya kisaran sekitar 6% sampai 8%, seperti itu. Kemudian apa sih yang cocok untuk digunakan ketika kita membuat makanan ataupun kue ya dari protein rendah ini? Biasanya adonan yang kita buat itu kan perlu halus ya, atau lembut ya. Kemudian adonan ini membuat kue itu atau makanan menjadi renyah. Contohnya itu kalau kita ketika lebaran lah, pada umumnya seperti itu. Ketika lebaran kita bisa melihat makanan-makanan yang kering ya. Contohnya ada biskuit, nastar, cookies, dan juga bisa teman-teman ya dibuat gorengan. Jadi kalau tepung terigu berprotein rendah itu teman-teman ya, dia ada keistimewaan, makanan yang terbuat dari tepung protein rendah ini akan lebih tahan lama, seperti itu. Dan ini hanya produk dari Bogasari. Ada contoh-contoh dari produk lain seperti Lencana Merah, Gatot Kaca, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kemudian kita membahas protein sedang ya. Biasanya juga protein sedang itu disebut juga tepung serbaguna ya, karena memang fungsinya itu sebenarnya bisa dibuat campuran untuk protein tinggi ataupun yang protein rendah. Nah, di sini kita bawakan sampelnya adalah segitiga biru. Jadi kandungan glutennya itu kisaran 9% sampai 11%. Jadi kegunaan tepung terigu yang protein sedang itu ya teman-teman, itu kan untuk membuat tekstur menjadi lembut. Kemudian yang makanan yang jenis mengembang ya, contohnya itu bisa kita pergunakan kalau kita membuat bolu, brownies, martabak manis, cookies gitu kan. Terus risoles juga bisa kan, seperti itu. Nah, jadi itu kegunaannya ya teman-teman semua. Dan kalau merek lain pun atau produk lain itu ada seperti tepung Mila, Kompas, dan lain-lain. Nah, ini biasanya yang sering kali dipergunakan itu yang berprotein sedang ya. Sedangkan untuk tepung terigu yang berprotein tinggi, kita bawakan sampelnya adalah
cakra kembar ya teman-teman. Jadi kandungan glutennya itu kisaran 11% sampai dengan 13%. Nah, kalau protein tinggi ini kan mengutamakan volume ya, karena ketika kita membuat makanan itu otomatis makanan itu bagaimana caranya untuk mengembang ya, akan lebih besar. Nah, contohnya di sini kita ketika membuat mie, roti, pasta, donat, martabak telur, odading juga, serta cakwe dan lain-lain seperti itu. Jadi di protein tinggi ini mempunyai daya serap air yang banyak ya, kemudian mudah elastis. Jadi ini teman-teman semua sedikit sharing tentang penggunaan tepung terigu ya, supaya kita sedikit memahami ketika kita akan membuat suatu adonan ataupun makanan ataupun juga kue. Jadi kita mengerti fungsinya ya dan kegunaannya seperti apa gitu kan. Jadi pengalaman saya pribadi memang ketika protein rendah itu daya serap airnya memang sedikit ya teman-teman, karena kita juga sering memakai cakra yang otomatis kan protein tinggi ya, itu akan menambah volume air. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit kita sharing. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Terus ikuti channel kami membahas yang lain, dan kami juga masih belajar. Bila banyak kekurangan, mohon untuk komen di kolom komentar agar tayangan berikutnya akan lebih baik. Terima kasih, salam untuk kita semua.